Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gia Gustiara Putri dari kelas MJ 702. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis, yaitu tentang kasus food estate di Kalimantan Tengah berdasarkan artikel BBC. Yang pertama yaitu ada definisi greenwashing dan relevansinya dengan etika bisnis. Greenwashing adalah strategi pemasaran ketika perusahaan atau lembaga mengklaim diri atau ramah lingkungan, padahal tindakan nyatanya tidak benar-benar mendukung keberlanjutan atau jauh lebih buruk daripada yang dikomunikasikan. Praktik ini relevan dengan etika bisnis karena melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan, sehingga menipu publik dan merusak kepercayaan pada upaya keberlanjutan yang benar. Selanjutnya ada pendapat mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah. Proyek food estate di Kalimantan Tengah gagal mencapai tujuannya karena lahan sawah yang seharusnya mendukung ketahanan pangan banyak terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Pendekatan ini tidak tepat karena mengabaikan kondisi lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian padi, yaitu sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya biodiversitas dan emisi karbon yang tinggi. Saya tidak setuju dengan pelaksanaannya karena prioritas bergeser dari ketahanan pangan ke komoditas ekspor sawit yang merugikan masyarakat lokal dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu juga, kurangnya studi kelayakan awal memperburuk inefisiensi dan anggaran negara. Yang selanjutnya yaitu ada analisis etika bisnisnya dalam kasus greenwashing atau food estate di Kalimantan Tengah. Yaitu isu utama adalah greenwashing, di mana klaim proyek untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan tidak sesuai realitas, karena lahan justru dikonversi menjadi perkebunan sawit yang berkontribusi pada deforestasi. Prinsip etika bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial kurang dipenuhi, sebab pemerintah mempromosikan proyek sebagai solusi ramah lingkungan tanpa adanya bukti dampak positif yang nyata. Hal ini menipu publik dan investor, mengikis kepercayaan, serta melanggar standar ESG atau Environmental Social Governance, yaitu kurangnya akuntabilitas, tidak ada mekanisme pengawasan independen untuk memantau alih fungsi lahan, dan dampak sosial yaitu masyarakat adat kehilangan hak atas lahan tanpa kompensasi yang memadai. Dan yang terakhir ada pelanggaran janji publik, yaitu klaim swasembada pangan, yaitu hanya gimmick politik tanpa komitmen nyata. Yang terakhir yaitu ada rekomendasi penyesuaian untuk kasus ini, yaitu rekomendasi penyesuaian pemerintah harus melakukan audit independen terhadap semua lahan food estate untuk memverifikasi penggunaan dan memulihkan lahan terbengkalai melalui reboisasi atau pertanian adaptif. Dan libatkan komunitas lokal dalam perencanaan dengan transparansi data via platform publik, serta terapkan sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001, prioritaskan teknologi ramah gambut seperti varietas padi, lahan banjir, dan sanksi bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan. Dan ada beberapa poin yaitu bentuk tim pengawas multi-stakeholder termasuk LSM dan akademisi untuk evaluasi berkala. Yang kedua ada alokasikan dana khusus untuk pelatihan petani lokal agar
mandiri dalam budidaya pangan. Yang ketiga ada integrasikan target SDG (Sustainable Development Goals) yaitu dengan indikator measurable untuk ketahanan pangan. Yang keempat ada hentikan ekspansi baru hingga proyek existing berhasil 80% sesuai rencana di awal. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.